Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak asasi manusia dari sejak dalam kandungan sampai meninggal. Manusia memiliki hak untuk tidak dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar-dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kita masuk ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo dan pemerintah mengakui telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Dalam paparannya, Presiden Jokowi menaruh simpati kepada keluarga korban pelanggaran HAM berat. Pemerintah menjamin akan memulihkan kembali hak-hak para korban secara adil dan bijaksana. Melalui tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang diketuai Menko Polhukam, pemerintah mengidentifikasi ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang harus ditangani. Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Istilah HAM berat merujuk pada serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap paling serius, parah, dan menghancurkan. HAM berat seringkali mencakup pelanggaran yang ekstrim terhadap prinsip-prinsip dasar HAM yang diakui secara internasional. Yudisial pelanggaran HAM berat. Alasannya ada dua. Ada perintah dari TAP MPR nomor 17 tahun 1998. Juga Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 yang isinya menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu harus diselidiki dan ditetapkan oleh Komnas HAM serta diselesaikan melalui jalur yudisial dan non-yudisial, pengadilan dan KKR maksudnya. Penyelesaian melalui dua jalur tersebut gagal atau belum bisa dituntaskan untuk dilaksanakan karena ada persoalan teknis yuridis dalam hukum acara pidana, yaitu pembuktian dan seluruh prosedurnya, dan ada hambatan politis dalam pembentukan KKR. Yang penyelesaian yudisial sebenarnya sudah ada 4 kasus dengan 35 tersangka. 4 kasus yang ditetapkan oleh Komnas HAM dengan 35 tersangka, semuanya bebas. Oleh pengadilan dinyatakan bebas, dinyatakan tidak ada bukti terjadi pelanggaran HAM berat.
karena memang pembuktiannya secara hukum acara itu sangat sulit dipenuhi sehingga selalu dibebaskan oleh pengadilan, oleh mahkamah sampai ke tingkat Mahkamah Agung dan PK. Yaitu 4 kasus itu, pertama soal jajak pendapat pasca jajak pendapat di Timur Timur, kemudian kasus AB Pura, kasus Tanjung Priuk, kemudian yang terakhir kasus Paniai. Semuanya 35 tersangka dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan atau terjadinya pelanggaran HAM berat di dalam kasus-kasus tersebut. Oleh karena karakteristik semua kasus yang dibuat oleh Komnas HAM itu sama di dalam ukuran hukum acaranya, maka agar tidak tertunda-tunda, pemerintah akan menyantuni para korban, bukan menangani para pelaku, yaitu menyantuni para korban melalui penyelesaian non yudisial. B. Kebijakan penyelesaian non yudisial ini tidak meniadakan penyelesaian yudisial yang akan terus diusahakan untuk diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu dibahas oleh Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, serta sesuai dengan ketentuan pasal 43 dimintakan nanti keputusannya kepada DPR, sehingga nanti bisa diperdebatkan di DPR tentang kelayakannya. Yang ketiga, saudara, ini penyelesaian yang kita lakukan ini ini adalah penyelesaian dari sisi korban. Kita tidak bicara pelaku, karena pelaku itu adalah urusan yudisial yang sudah diuji di pengadilan dalam 35 tersangka bebas, tapi yang belum akan terus diusahakan. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari mengapresiasi pengakuan pemerintah mengenai 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia pada 11 Januari lalu. Meski demikian, ia menyayangkan adanya peristiwa pelanggaran HAM yang sudah berproses dalam persidangan tapi luput dalam daftar peristiwa yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Taufik Basari menyebut DPR akan memantau langkah yang akan diambil sebagai lanjutan pengakuan pelanggaran HAM berat yang disampaikan oleh pemerintah. Selain itu, ia menyoroti di pemenuhan hak-hak korban, mulai dari hak memperoleh informasi. Di sisi lain, politikus Partai Nasdem ini menyayangkan adanya sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang tak masuk dalam daftar seperti peristiwa Timur Timur. Tapi catatan yang paling penting harus kita berikan adalah bukan berarti ketika ada kasus-kasus yang sudah sampai ke pengadilan meskipun membebaskan terdakwanya misalnya, itu lantas menggugurkan kewajiban negara untuk memenuhi hak korban. Itu tidak begitu, ya. Jadi peristiwa tersebut harus tetap diakui oleh pemerintah. Menurut saya tetap harus ada pengakuan terhadap peristiwa-peristiwa yang meskipun sudah melalui suatu proses persidangan. Peristiwanya yang diakui, ya. Memang pelakunya mungkin tidak berhasil diidentifikasi secara hukum. Itu tidak masalah. Pemenuhan hak korban tidak boleh bergantung pada apakah pelakunya itu dapat diidentifikasi, apakah pelakunya dapat dibuktikan harus mempertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Penegakan hukum di Indonesia merujuk pada serangkaian proses dan upaya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum, memberikan keadilan, serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sobat UIN Jakarta, kasus penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo menjadi seumur hidup. Publik juga mempertanyakan ditundanya sidang tuntutan terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas yang seharusnya dibacakan pada pekan lalu. Dan berikut laporan reporter Paraman Hilah dan juru kamera Nur Rahman Wahid dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, kasus Ferdy Sambo dan juga Mario Dandi memasuki babak baru karena melihat
kasus dari Verdi Sambo yang awalnya dituntut hukuman mati kini dipotong menjadi penjara seumur hidup, dan juga putusan untuk Mario Dandi yang sampai saat ini belum ditentukan. Dan mengenai hal tersebut saya ingin menanyakan polemik ini kepada masyarakat yang saat ini ada di salah satu kampus di Surabaya, termasuk Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh menanggapi soal kasus Verdi Sambo dan juga Mario Dandi yang saat ini menjadi polemik bagi masyarakat juga, Bu. Seperti apa tanggapannya? Ya, tanggapannya sebenarnya cukup mengejutkan saat pidana mati diubah menjadi penjara seumur hidup, begitu ya. Kalau kita melihat sepertinya ada perubahan yang mungkin cukup mengguncang harapan masyarakat mungkin ya. Ekspektasinya itu ada pidana mati bagi pelaku yang membunuh secara sadis mungkin begitu ya. Dan ketika menjadi penjara seumur hidup ya mungkin juga akhirnya menjadi contoh bagi masyarakat yang lain, bagi pejabat kepolisian yang lain untuk tetap berada dalam koridor hukum, aturan hukum, dan tidak melakukan pelanggaran, seperti itu. Bahwa yang pertama kita harus menghargai bagaimana Mahkamah Agung itu bisa mengabulkan kasasi dari Verdi Sambo itu sendiri, karena mau tidak mau kita juga harus menghormati dari hak asasi manusia, karena kehidupan adalah hak universal yang harus diterima oleh setiap insan manusia, itu yang pertama. Nah, kalau terkait dengan tadi yang kedua, kasusnya siapa tadi? Mario Dandi itu sendiri, saya kira sampai sekarang kemarin kan yang ditunda itu juga ya, karena ini akan menimbulkan sebuah persepsi publik yang ada apa ini kok sampai ditunda. Kan harusnya kemarin harus ada vonis dari hakim terkait dengan bagaimana nanti hukuman yang akan diterima oleh dia. Nah, ini akan menjadikan ada apa oleh masyarakat sendiri, akan menjadi gaduh juga, karena memang posisinya masyarakat bertanya-tanya sebenarnya ada apa, apakah dia karena anaknya pejabat dan lain sebagainya, mereka punya backingan dan lain sebagainya. Nah, ini akan menimbulkan sesuatu yang akan gaduh juga di masyarakat, seperti itu. Terima kasih banyak Mas atas tanggapannya terkait dua kasus yang sedang viral hari ini pemirsa, yaitu kasus Mario Dandi dan juga Verdi Sambo. Sementara itu informasi dari Surabaya, Jawa Timur, Farman Hila, Nur Rahman, TV One mengabarkan. Berita ini sekalian mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.